Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, bersyukur kita kembali bertemu di siang hari ini. Semoga Allah berikan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Sebentar lagi tahun politik, artinya kita memilih pemimpin. Pertanyaannya, bagaimana memilih pemimpin dalam Islam? Nah, satu, pilih pemimpin yang muslim, Pak. Pilih pemimpin yang muslim, Ibu. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat bahwa kita dengan tegas Allah melarang kita untuk memilih pemimpin bukan Islam, bukan muslim. Tapi ada juga yang keras kepala, ada yang berdalih. Itu bagaimana kita lebih baik memilih pemimpin yang adil meskipun dia non muslim daripada pemimpin muslim tapi dia tidak adil. Ada itu yang keras kepala, lebih baik saya pilih ini non muslim, yang penting dia adil, daripada muslim tapi dia tidak adil. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah antum tahu bahwa dia itu adil? Apakah antum sehari-hari bersama dengan dia, mengetahui masa kecilnya, mengetahui perjalanan hidupnya? Bagaimana antum bisa menyimpulkan bahwa dia adil? Tidak mungkin, susah. Jadi kesimpulan itu tidak berdasar. Kalau mau mengatakan seperti itu, tidak bisa. Nah, kecuali memang kita berada di suatu negara yang mayoritas itu non muslim, maka itu terpaksa kita memilih juga pemimpin yang non muslim karena sudah tidak ada pilihan. Kita berada di Inggris mungkin atau di Amerika, itu kan mayoritas non muslim ya. Tidak apa-apa, kita tidak berdosa ketika kita memilih pemimpin non muslim itu karena memang tidak ada pilihan. Atau kita berada di suatu negara yang berada konflik, dan untuk bisa mengamankan negara itu kita ada pemimpin yang non muslim, yaitu terpaksa. Itu di luar dalil ini. Jadi tapi kalau kita Indonesia begitu mayoritas muslim, tiap haji itu jamaah hajinya luar biasa banyak, di mana-mana ada ustaz ceramah, ada mubalik ceramah, ada kiai, pondok pesantrennya banyak, pondok tahfiznya banyak, lantas kita mau memilih pemimpin non muslim, na'udzubillah, hati-hati. Jadi tidak usah terlalu banyak dalil cerita, ikuti saja Al-Quran. Nah, ini yang pertama, pemilih pemimpin yang muslim. Kemudian yang kedua, kita pilih pemimpin yang alim. Alim itu yang berilmu, cerdas. Jangan milih pemimpin yang tidak berilmu. Nah, siapa sih yang dikatakan alim itu? Ya, ulama kita. Karena ulama kita itu kan mereka yang paling memiliki ilmu agama yang paling banyak, yang paling paham masalah urusan halal haramnya Allah. Dia yang paling paham, dia paling tahu mengenai urusan halal haramnya Allah. Dan memang ulama itu pewaris Nabi. Jadi Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kedudukan, tapi apa yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Nah, ilmu itu sekarang yang memegang adalah ulama-ulama kita. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Jadi ini Pak, pilih orang yang berilmu. Makanya tuh kita sayangkan kalau tidak ada ulama-ulama kita yang maju dalam kontestasi pemilu itu, kita sayangkan. Karena memang kita butuh orang yang cerdas, Pak. Bagaimana dia mau mensejahterakan kita? Bagaimana dia mau berbuat adil kalau dia tidak cerdas, dia tidak berilmu? Memang penting sekali memilih pemimpin yang berilmu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan memilih orang yang dia sodorkan dirinya. Kan ada tuh orang yang kebelet banget mau jadi pemimpin, mau sekali jadi penguasa, berusaha lah dia segala macam dia lakukan, halal haram tidak peduli, pokoknya dia bisa berkuasa, pokoknya dia bisa jadi pemimpin. Jangan pilih orang seperti itu.
Itu Nabi itu dari zaman Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar turun ke Umar, turun ke Utsman, turun ke Ali. Mereka itu tidak pernah ada yang mau menyodorkan diri, tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada mereka mau untuk menyodorkan diri. Yang mereka lakukan adalah itu berusaha melihat siapa yang paling alim di antara mereka, paling cerdas di antara mereka. Itulah yang mereka dorong, itulah yang mereka angkat. Jadi hati-hati, apalagi kalau orang itu menyogok, mesuap, atau istilah kerennya sekarang serangan fajar. Jangan pilih seperti itu. Bayangkan ini, kalau serangan fajar itu 100.000 per orang, dikali 10.000 orang saja itu sudah 1 M. Nauzubillah, 1 M. Dia belum terpilih, dia sudah keluarkan 1 M. Ketika dia terpilih, maka pasti yang dilakukan adalah, maka pasti yang dia pikirkan adalah bagaimana mengembalikan modalnya tersebut, sehingga kekuatannya, tenaganya, pikirannya hanya digunakan untuk mencari, mengumpulkan, mengembalikan modalnya tersebut. Maka kapan dia akan bekerja untuk rakyat? Kapan dia akan bekerja untuk membangun negeri kalau sudah seperti itu? Nah, kan enak itu Pak, tidak usah disogok 100.000. Yang menyuap dan disuap itu sama-sama berdosa. Hati-hati, berdosa itu terima serangan fajar. Hati-hati. Kan enak itu Pak, kita pilih pemimpin, kita pilih caleg, ya memang dia tidak keluarkan apa-apa. Kita tunjuk, kita pilih, kau pintar kok, alim kok, ayo naik, perjuangkan rakyat, bela rakyat. Kan enak, ketika dia naik, insya Allah dia akan peduli kepada kita, karena memang dia tidak pernah mengeluarkan modal untuk mendapatkan posisi itu. Enak seperti itu. Nah, jadi ini 3 syarat memilih pemimpin. Pilih yang muslim, kemudian yang kedua pilih yang cerdas, yang alim, kemudian yang ketiga jangan pilih ya orang yang berambisius. Nah, kemudian pesan saya lagi Bapak, jangan kita pernah apatis dengan yang namanya pemilu. Jangan kita masa bodoh dengan yang namanya pemilu itu. Ada orang anak mahasiswa berpikir, mending saya golput, mending saya fokus belajar, tidak ada urusan dengan politik. Oke lah, kau bilang seperti itu, kau fokus belajar, kau pintar, IPK-mu 4,0, tapi begitu kau tidak memilih pemimpin, kau salah. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, maka dia membuka kebijakan memasukkan tenaga kerja asing masuk ke negara kita, sehingga yang bekerja, berkarya di negara kita adalah orang-orang asing, maka penduduknya, pribumi-nya adalah orang yang dalam negeri, adalah menjadi penonton di negaranya sendiri. Kau tidak dapat jatah bos, dia masukkan tenaga asing, hingga kau cerdas IPK 4 tapi kau pengangguran. Itu bahayanya. Terus ada ibu-ibu bilang, saya tidak ada urusan dengan pemimpin, mending saya golput, mending saya urus toko saya menjual, dan situ saya makan. Oke lah, kau urus tokomu, kau urus kedaimu, kau fokus menjual. Tapi ketika pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang zalim, tidak adil, maka dia masukkan retail barat ke dalam kotamu, hingga terciptalah Alfa Indo masuk menghantam tokomu. Toko Alfa ini yang laku, tokomu tutup, selesai. Jadi tidak boleh Pak, tidak boleh Ibu, kita apatis dengan memilih pemimpin, kita masa bodoh, kita tidak mau, kita cuek. Jangan kita terlibat, kita berusaha terlibat bagaimana kita memilih pemimpin yang baik, cerdas, dan juga adil. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak pernah menerima sogok-sogokan daripada calon pemimpin ini, dan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang betul-betul adil, yang bisa mensejahterakan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.